Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang analisa dan kritik karya arsitektur pada bangunan Istana Maimun dan Dali Park Mall Medan. Pendekatan kode semiotik pada kode hermeneutik Istana Maimun. Pada bangunan Istana Maimun, kode hermeneutik terdapat pada atapnya yang melengkung dan juga penggunaan pilar-pilar yang besar, serta pada bangunan ini menggunakan banyak ornamen Melayu dan juga penggunaan warna kuning hampir seluruh bangunan yang menjadikan ciri khas dari Istana Maimun tersendiri. Dali Park Mall. Bentuk yang menonjol pada bangunan Dali Park adalah bentuk melengkung serta penggunaan ornamen yang berbentuk lurus memanjang menjadikannya sebagai bentuk bangunan yang paling mendominasi pada bangunan tersebut. Kode semantik Istana Maimun. Kode semantik pada Istana Maimun ada pada penggunaan anak tangganya yang memiliki jumlah anak tangga banyak sebelum memasuki pada pintu masuk utama, dan juga penggunaan koridor di setiap sisi bangunan yang menjadikannya sebagai penghubung antar ruangan. Dali Park Mall. Pada bangunan Dali Park, bentuk yang paling populer terdapat pada fasad bangunan yang berbentuk lengkung. Kode simbolik Istana Maimun memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu dengan gaya Islam, Spanyol, India, Belanda, dan Italia. Istana Maimun kental dengan nuansa India yang tercermin dari bentuk pintunya yang melengkung, serupa Taj Mahal. Sementara itu, nuansa gaya Eropa terlihat dari banyaknya bentuk pintu yang dimiliki oleh istana ini. Langit-langit yang tinggi dan pilar-pilar berukuran besar. Lalu, ornamen lampu, kursi, meja, lemari, jendela, sampai pintu dorong. Kemudian, pola arsitektur Belanda terlihat dari bentuk pintu dan jendelanya yang lebar dan tinggi. Prasasti marmer di depan tangga ditulis dengan huruf Latin dalam bahasa Belanda. Untuk sentuhan Melayu diwujudkan dalam ukiran yang menghiasi istana ini dan juga warna yang digunakan, seperti kuning, hijau, dan merah. Sementara itu, pengaruh Islam terlihat dari bentuk lengkung atau arkade di bagian atap yang bentuknya menyerupai perahu terbalik atau lengkung Persia. Biasanya dapat dijumpai pada bangunan-bangunan di kawasan Timur Tengah. Bukaan pintu yang besar dan melengkung yang terinspirasi dari budaya India. Pintu, jendela, pilar-pilar yang besar dan tinggi, serta lampu yang mengikuti gaya Eropa. Bagian atap yang berbentuk menyerupai perahu terbalik. Dali Park Mall. Pada bangunan Dali Park, bentuk bangunan yang melengkung berbentuk seperti ombak. Kode proaretik pada Istana Maimun. Pada ruangan Istana Maimun, tidak ada memiliki tiang di tengah ruangan, sehingga terasa begitu luas dan besar, serta rasa nyaman. Pada luar ruangan, terdapat halaman yang begitu luas dan memiliki view yang bagus. Pada koridor, pintu masuk terasa megah dan agung. Pada Dali Park Mall, ruangan Dali Park yang besar dan luas terasa sangat modern, mewah, luas, dan indah. Kode kultural pada Istana Maimun. Langgam pada Istana Maimun terdapat pada atap yang berbentuk seperti kapal terbalik, yang merupakan adaptasi dari budaya Eropa atau disebut juga sebagai lengkung Persia. Langgam lain terdapat pada ornamen Istana Maimun yang berupa ciri khas Melayu. Dali Park. Dali Park menggunakan desain yang modern, di mana dapat dilihat pada bentuk desain interior dan pada materialnya. Selanjutnya adalah keterpaduan. Untuk dari bangunan Istana Maimun, keterpaduan dapat dicapai dengan subordinasi bangunan sayap terhadap pusat bangunan yang lebih besar yang menghasilkan keterpaduan. Untuk pada bagian Dali Park, pada bagian Dali Park Mall itu keterpaduan tercapai dengan dominasi bangunan tinggi yang berfungsi sebagai apartemen dan penggunaan material kaca sebagai kulit bangunan. Dan selanjutnya untuk keseimbangan,
Pada Istana Maimun memiliki keseimbangan yang simetris. Dapat dilihat dari tampak bangunan pada titik berat massa bangunan yang terlihat sangat simetris. Dan pada Mall Delhi Park, keseimbangan asimetris yang mengikuti fungsi ruangan yang berbeda-beda pada bangunan. Dan pada proporsi, untuk bangunan Istana Maimun, proporsi yang dicapai dengan aturan matematika dengan garis-garis terarah, pemakaian diagonal tegak lurus untuk pembagian bidang muka bangunan. Untuk Delhi Park Mall, proporsi tercapai dengan aturan matematika dengan garis terarah, pemakaian diagonal untuk pembagian bidang muka bangunan. Pada skala untuk bangunan Delhi Park Mall, skala yang ada di Delhi Park menggunakan skala natural dan skala intim pada dalam bangunan, pada interior bangunan. Dan untuk Istana Maimun itu menggunakan skala natural yang terlihat sebagaimana adanya. Selanjutnya pada irama, untuk bangunan Delhi Park, irama progresif terdapat pada interior bangunan karena tidak hanya memiliki bentuk dan jarak yang sama tetapi juga perubahan yang teratur. Untuk Istana Maimun, pengulangan bentuk dan jarak yang sama dan muncul berkali-kali dapat kita lihat pada kolom tampak bangunan. Yang keenam, urutan-urutan atau sequence. Yang pertama untuk Delhi Park Mall, dari titik awal ke klimaks tidak ada urutan irama. Klimaks dari urutan-urutan sederhana dicapai dengan dari pintu masuk, kemudian melewati urutan toko atau store, dan menuju ruang ujung, yaitu Riva Park, yang terbuka dan penerangan yang alami dari alam karena Riva Park adalah ruang terbuka hijau yang terdapat di Delhi Park. Kemudian ada Istana Maimun. Dari titik awal ke klimaks tidak ada urutan irama. Klimaks dari urutan-urutan sederhana dicapai dengan dari pintu masuk kemudian menuju ruang utama atau balairung. Balairung digunakan untuk acara penobatan Sultan Delhi atau agenda tradisional lainnya, termasuk acara-acara keislaman. Balairung juga digunakan sebagai tempat Sultan menerima sanak saudara dan keluarga di hari libur Islam. Yang ketujuh, karakter. Yang pertama, Istana Maimun. Bangunan yang dipadukan dengan bentuk melengkung, horizontal, dan vertikal memberikan kesan karakter bangunan yang indah, lembut, kesantaian, dan keagungan. Tetapi karena garis horizontal dan vertikal bergabung dengan baik, maka menghasilkan perjuangan antara gaya gravitasi dengan kekuatan bahan. Kemudian ada Delhi Park Mall dengan bentuk bangunan yang melengkung dipadukan dengan garis-garis horizontal pada skin wall, memberikan kesan yang santai, lembut, namun tegas. Yang kedelapan ada warna. Yang pertama untuk Istana Maimun. Untuk sentuhan Melayu diwujudkan dalam ukiran yang menghiasi istana ini dan juga warna yang digunakan, seperti kuning, hijau, dan merah, di mana warna-warna tersebut adalah warna-warna khas Melayu. Kuning berarti arif dan bijaksana, hijau sebagai simbol agama Islam, dan merah sebagai simbol adat. Kemudian untuk Delhi Park, untuk bagian interior, yaitu interior yang keseluruhannya mendominasi berwarna putih yang memberi kesan lemah lembut, sederhana, ketepatan, apa adanya, lurus, rapi, dan bersih. Kemudian untuk eksterior ada ACP, yaitu ada ACP yang berwarna abu-abu yang memberikan kesan menenangkan. Ada juga ACP berwarna gold atau kuning emas. Makna warna dari gold adalah memberikan kesan yang autentik, kesan yang indah sekaligus mewah. Kemudian ada kaca, di mana kaca berwarna biru yang memberikan kesan keras dan dingin. Yang kesembilan, gaya. Untuk Istana Maimun, berdasarkan gambar tampak bangunan, terlihat bahwa bangunan Istana Maimun merupakan cerminan satu sisi bangunan dengan yang lainnya. Istana Maimun menunjukkan kesimetrisan yang kuat. Kesimetrisan tersebut memiliki kemiripan dengan gaya arsitektur Palladian yang tercipta pada zaman Renaissance
Istilah Palladian biasanya merujuk kepada bangunan dengan desain yang terinspirasi dari karya seorang arsitek Andrea Palladio yang berasal dari Venezia. Gaya desain Palladio berbasis kuat pada simetri, perspektif, dan nilai-nilai arsitektur kuil Romawi dan kuno. Kemudian untuk Delhi Park Mall, bangunan Podomoro City Delhi Medan atau PCDM menggunakan gaya arsitektur yang sesuai, yaitu arsitektur modern. Dibangun dengan mengusung konsep living with style dan dengan konsep superblock yang menawarkan kemudahan one-stop living, working, shopping, and traveling. PCDM dirancang oleh firma arsitektur internasional ternama yang pernah merancang Marina Bay Singapore, Dubai Mall, dan Esplanade Theatres on the Bay Singapura. PCDM terdiri dari area hunian yakni 5 tower apartemen dan 2 tower kondominium. Selain area komersial office tower yang bersertifikat strata title, superblok ini juga dilengkapi shopping mall, area terbuka hijau yang dinamakan Tribeca Park, dan hotel bintang 5 atau Pullman. Yang kemudian dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu bahan. Untuk Istana Maimun, bahan atau material yang paling mendominasi dan paling menonjol pada bangunan Istana Maimun yaitu material bata dan kayu, di mana pada waktu pembangunan telah terjadi keterbatasan material. Pada struktur lantai menggunakan 2 bahan material, yaitu kayu dan marmer. Atapnya menggunakan material yang berbahan sirap dan tembaga atau disebut dengan seng. Beberapa bahan bangunan yang diimpor dari Eropa seperti ubin lantai, marmer, dan teraso. Pada di bagian depan istana terdapat 28 anak tangga yang terbuat dari marmer mengkilat yang didatangkan langsung dari Italia. Dan untuk Delhi Park, bahan atau material yang paling mendominasi dan paling menonjol pada bangunan PCDM yaitu material kaca dan ACP. Menggunakan material ACP karena 1. Biaya yang sangat terjangkau, 2. Desain yang fleksibilitas, 3. Aluminium composite panel atau ACP yang ringan bisa dengan mudah diangkat setinggi apapun. 4. ACP disukai oleh arsitek untuk memperpanjang umur bangunan. Yang kelima, memiliki insulasi panas yang baik dan sifat reduksi suara. Yang keenam, perawatan yang sangat mudah. Dan yang ketujuh, bisa didaur ulang. Kemudian untuk material kaca, alasan menggunakan material kaca karena 1. Memiliki tingkat kestabilan yang sangat baik terhadap temperatur. Kedua, kaca dapat meneruskan cahaya dengan baik sehingga pada siang hari tidak memerlukan banyak pencahayaan dari lampu. Cukup dengan memanfaatkan sinar matahari yang masuk lewat kaca sehingga menjadi hemat energi dan listrik. Yang ketiga, penggunaan material kaca membuat suatu ruangan atau bangunan terkesan lebih luas dan lebih modern. Yang keempat, mudah dibersihkan sehingga dapat menghemat waktu dan membersihkannya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penggunaan jenis kaca tertentu seperti tint, glass, dan glass block dapat memberikan kesan artistik. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang terima kasih.